Saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi. Dan salah resmi. Dan segera kita analisis, kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena pencemaran nama baik. Yang katanya dia lulusan kampus FIIS. Tidak benar sama sekali. Mau dia lulusan S1 dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, seorang calon wakil presiden atau capres harus punya ijazah SMA atau SMK atau sederajat. Saya bisa pastikan 99,9% Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Ini Jokowi. Maksudkan Gibran. Dia tidak pernah mencuri. Tapi semua hasil curian anak buahnya dia yang menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya mohon izin dulu untuk para senior, para bapak-bapak, untuk ibu-ibu, untuk mak-mak, dan sahabat kita semuanya yang sampai dengan siang hari ini kita masih tetap tegar berada di depan gedung KPK. Ya, saya mohon izin agak terlambat datang. Karena apa? Ini satu berita yang sangat penting. Barusan saya dari gedung KPU, Komisi Pemilihan Umum. Alhamdulillah, berkat doa teman-teman semua, berkat doa senior semua, saya dan tim sudah berhasil mendapatkan salinan ijazah palsunya Jokowi. Dan salah resmi. Dan segera kita analisis, kalau itu sama dengan yang kami teliti, maka kami tidak bisa dipidana karena pencemaran nama baik. Ijazah itu palsu. Kami sudah dapat tadi resmi dari KPU dan segera akan kita lakukan uji ELA, Error Level Analysis. Artinya laporan kita dilanjutkan ya. Laporan kita harus dijalankan kembali ke Baris Krim. Itu yang pertama. Ya, kami tahu kami tidak mungkin jalan tanpa doa dan restu dari Bapak Ibu semua. Terima kasih atas doanya semuanya. Yang kedua, saya berada di depan gedung KPK. Musuh kita bukan hanya Jokowi, tetapi musuh kita semua yang ada di kanan kirinya ini. Ini adalah dinasti Jokowi. Ya. Kita ulas satu persatu. Jokowi Dodo sudah jelas. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan. Apa yang sudah dilakukan untuk menggarong Republik ini terlalu banyak yang dilakukan. Dan kita tinggal tunggu KPK untuk berani maju. Saya juga percaya, bapak-bapak, ibu-ibu dari kepolisian, saya percaya di dalam hati Anda yang paling dalam, Anda setuju dengan kami. Tapi karena Anda masih tugas, kita juga menghormati Anda. Setuju? Tapi Anda adalah Polri, Polisi Republik Indonesia, bukan POLRC, bukan Polisi Republik Jokowi. Jadi tolong berpihaklah kepada rakyat. Kami tetap akan tertib, kami tidak akan rusuh, kami tetap akan sesuai dengan protap, sesuai dengan prosedur. Yang selanjutnya adalah selain Jokowi, sekarang ada anak haram yang lagi menduduki sebagai orang nomor 2 di Indonesia. Barusan saja kita melihat sebuah berita yang sangat tidak masuk akal. Pembelaan sebuah kampus di Singapura yang katanya dia lulusan kampus FIIS. Tidak benar sama sekali. Mau dia lulusan S1 dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, seorang calon wakil presiden atau capres harus punya ijazah SMA atau SMK atau sederajat. Saya bisa pastikan 99,9% Gibran tidak punya ijazah SMA. Tidak ada. Sistem pendidikan di Singapura dan di Australia beda. Mereka kenal yang namanya O-level, artinya hanya SMP plus 1. Maka kami juga akan ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Kita berikan doa kepada Prof. Abdul Mukti untuk membela kita. Karena Prof. Mukti mengatakan ini kerjaan menteri yang lama. Apa yang dilakukan sudah masuk karma. Orang yang menandatangani penyetaraan yang namanya Dr. Sutanto sekarang lagi diperiksa KPK juga. Atas korupsi bersama dengan Adem Makarim. Jadi artinya Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala
Insya Allah bersama kita. Amin. Selanjutnya ada orang yang partainya gajah. Gajah nggak punya ijazah ini ya. Ini jelas laporan Ubaidillah Badrun atau Ubed. Saya juga bantu support. Dia kemarin beberapa waktu yang lalu pergi ke Amerika dengan menggunakan pesawat milik Kang Ye. Kang Ye itu pengusaha Singapura yang punya pesawat pribadi. Itu gratifikasi jelas. Tidak ada yang tidak bisa membuktikan itu tidak gratifikasi. Hanya KPK belum berani melakukannya. Demikian juga Bobi. Insya Allah kita juga akan ke Medan. Jangan biarkan dia mengata-ata Republik ini. Sekarang teman-teman Aceh dilarang masuk Medan. Mobil-mobil BL nggak boleh masuk BK. Ini apa-apaan merusak NKRI. Dan Bobi itu telah melakukan tindakan separatis. Artinya memecah belah. Jadi untuk Pak Prabowo, jangan biarkan terjadi seperti pengambil alihan 4 pulau kemarin dari Sumatera Utara ke Aceh. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semua, tetap tegarkan semangat kita, tetap selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jokowi dan kroni-kroninya dan dinastinya harus kita kirim untuk masuk dan diperiksa oleh KPK. Ya, setuju? Merdeka! Merdeka! Adili Jokowi! Maksudkan Gibran! Adili Jokowi! Maksudkan Gibran! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami minta langsung Bapak Dr. Aiduduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu Polisi Muhammad Kurnia ke atas. Saya Dr. Kurnia harap tenang saja karena kami tidak ada niat untuk masuk gedung KPK. Karena saya menganggap pimpinan KPK sekarang lebih pantas berkantor di Solo. Kami datang ke sini menghormati gedung negara, bukan pimpinan KPK. Betul. Atau mungkin saja pimpinan KPK lagi ada di Solo sekarang. Jadi tidak ada pimpinan kami ketemu. Karena yang kami menuntut diadili adalah unsur utama pimpinan KPK sekarang. Itu yang kita minta. Jadi nggak mungkin lah kita minta tolong kepada yang ditugaskan kepada mengadili sponsor utama. Jadi ini hanya menghormati gedung negara, gedung rakyat. Ya. Pasti pertanyaannya, terutama termul menyatakan apa sih salah Joko Widodo sehingga perlu diadili? Apa salah korupsi Joko Widodo? Katanya tidak terbukti. Tidak ada bukti. Saya akan ceritakan. Saya selalu mengemukakan contoh koordinator pencuri sapi di kampung saya waktu kecil. Dia tidak pernah mencuri, tapi semua hasil curian anak buahnya dia yang menikmati. Penada, ya? Penada, kan penada. Oh, aktor. Dia pelindung. Dia kalau ada anak buahnya ketangkap, dia datang membebaskan anak buahnya. Tapi kerjanya hanya menyumbang ke masjid, menyumbang ke sekolah, dapat nama baik, tapi tidak pernah mencuri. Saya bukan menyatakan Joko Widodo seperti pencuri sapi, saya hanya menceritakan kelakuan pencuri sapi. Nah, sekarang, kalau rakyat bertanya apa salah Joko Widodo sehingga perlu jadi, Pak Joko Widodo, kami hanya bertanya, kemana uang utang yang Anda naikkan 3 kali lipat selama Bapak menjabat? Kemana jutaan hektar hutan, jutaan hektar tambang yang Bapak bagi-bagikan itu selama Bapak menjabat? Pak Joko Widodo melepaskan hutan di periode pertama itu hampir 3 juta hektar. Menterinya adalah Zulkifli Hasan. Yang kedua, hampir 3 juta hektar juga, menterinya adalah Siti Nurbaya.
Pertanyaan saya yang kedua, Pak Joko Widodo, kenapa harga pembangunan jalan tol selama Bapak menjabat naik 3 kali lipat? Itu kemana uang? Siapa yang menikmati itu? Pak, kemana pansos-pansos yang Bapak itu ratusan triliun? Oke? Kemana tambang-tambang yang jutaan hektar yang Bapak serahkan ke China? Oh, tidak. Kenapa penyelundupan tambang yang dibuka sekarang juga Bapak tidak mau lakukan? Pak Joko Widodo, kemana uang rampokan Jiwasraya, Asamri, BTN, Timah, korupsi yang terjadi di rezim Joko Widodo? Mohon maaf, itu dilakukan dan pelakunya adalah Dewi Solo. Jiwasraya dari sana, sampai dari sana. Sekarang masuk wilayah-wilayah yang terungkap sekarang itu semua mengarah kepada kekuasaan Joko Widodo. Oke, Seitek, siapa yang dekat? Orang tahu semua. CPO kemarin siapa yang tak dekat? Saya tahu perusahaan-perusahaan itu semua terafiliasi ke sana. Jadi, kalau menyatakan, coba PSN, proyek strategis nasional, itu berapa ratus yang Bapak berikan kepada konglomerat dan berapa ratus hektar, ribuan hektar kebun, laut yang Bapak serahkan ke mereka. Bapak Prabowo hari ini 20 hari lagi Bapak 1 tahun sebagai Presiden Republik Indonesia. Bapak kemarin di PKS menyatakan kaget karena ternyata korupsi Indonesia sudah sangat merusak. Justru saya kaget, kenapa Bapak kaget? Karena kaget tidak kaget, karena memang itu sudah terjadi. Tapi minimal Bapak, baguslah, sudah kaget. Seto juga ingin menyampaikan satu hal. Yang paling pertama, terutama kepada dari anggota Polri, yakinlah bahwa kegiatan hari ini adalah aksi damai. Sudah kita himbau untuk tidak bawa batu, bawa kayu, itu anarkis. Dan saya senang, kami juga disambut dengan baik. Di sini ada Paul Pollard menunjukkan sikap humanis Anda kepada kami. Terima kasih. Yang kedua, sesuai dengan tema hari ini, saya ingin mengingatkan, silakan KPK bersikap adil. Artinya tidak tebang pilih dalam menangani kasus-kasus korupsi yang Anda tangani. Anda dimonitor oleh seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Kalau memang sudah ada saksi, sudah ada bukti-bukti, yang manakala media sudah bilang, di beberapa pemeriksaan para saksi-saksi mantan-mantan pejabat sudah ditemukan alat bukti. Ada tindak pidana yang perlu ditelusuri, ditindaklanjuti ke arah sebagaimana topik unjuk rasa siang hari. Ya, jangan berhenti, jangan tebang pilih, karena rakyat melihat kinerja Anda. Saya pribadi sedih mendengar istilah parcok. Tidak rela mendengar istilah parcok. Saya yakin Anda juga tidak pernah rela disebut parcok. Karena di mata saya Anda semua adalah Polri. Bubarkan parcok. Ya. Selamatkan Polri. Ya. Bubarkan parcok. Ya. Selamatkan Polri. Ya. Mudah-mudahan doa kita semua tercapai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan bagi anggota polisi yang masih bersikap bertindak sebagaimana dianggap publik sebagai parcok, rubah kelakuanmu.
rubah kelakuanmu. Suatu hari Anda akan berdiri seperti saya, purnawirawan. Betul. Anda akan kembali ke masyarakat. Ya, nuranimu akan keluar. Ya, kembali kepada masyarakat. Adik-adik, percayalah, masa depan Anda lebih baik. Kami semua, kamu di sini, pengen Polri tidak dikotori dengan istilah-istilah pacok, kelakuan-kelakuan yang berafiliasi kepada politik-politik kotor tertentu. Murnikan dirimu. Setuju semua kalau kita bubarkan pacok dan selamatkan Polri. Mulai dari sekarang kita gaungkan itu. Ada yang bertanya apa sih pacok? Pura-pura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Selamat berjuang, jaga keamanan, ketertiban, kita pulang dengan damai, dan kita salami petugas-petugas yang ada di sini yang sudah menyambut kita dengan baik. Dan tolong nanti setelah ini saya dengar mau ada penyerahan surat pembulatan 6 tuntutan. Tolong diterima dengan baik, tolong yang kita terima sebagai bukti kita telah melaksanakan proses demokrasi dengan baik. Ya, jadikan unjuk rasa hari ini sebagai percontohan ke depan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, Akan adalah hal-hal yang akan saya sampaikan sebagai tindak lanjut. Jadi hal keempat adalah tindak lanjut. Setelah tadi bicara motif, modus, motor, maka sekarang apa ke depan? Yang kita sebetulnya rakyat biasa ini sudah paham apa saja modus dan alat-alat bukti yang bisa dipakai untuk memproses kejahatan para koruptor. Sedangkan rakyat biasa saja paham, apalagi namanya KPK atau presiden. Presiden punya alat yang begitu lengkap, alat-alat negara untuk mencari bagaimana korupsi bisa terjadi. Jadi karena itu, pertama kita ingatkan supaya Pak Prabowo yang sudah dilantik 20 Oktober yang lalu itu menjalankan dan konsisten dengan pidato ingin mengejar koruptor sampai ke Antartika. Alat yang Anda miliki untuk membawa itu ke persidangan korupsi jauh lebih lengkap karena Anda, Pak Prabowo, punya instrumen untuk melakukan itu dibanding kami. Kami saja punya, apalagi Anda mestinya. Karena itu, tolong Anda jangan sekedar omong-omong. Ya, tangkap dan adili para koruptor dan mulailah dengan Joko Widodo. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, para menteri yang dititipkan oleh Joko Widodo pada tanggal 13 Oktober di Solo untuk menjadi Menteri Kabinet Merah Putih saat ini. Siapa saja itu? Airlangga Hartarto, Rika, Bahlil, Rika, Luhut, Rika, Tito, Budiari, Rika, kemudian Zulkifli Hasan, Rika, semua koruptor. Jadi saya kira Pak Prabowo itu pasti punya lah dibanding kita ini lebih lengkap datanya, tinggal Anda konsisten dan berani nggak menghadapi para geng Solo yang kita lihat salah satunya itu adalah Kapolri yang sudah sangat nyata, sangat nyata, tidak peduli dengan perintah presiden untuk mentransformasi atau mereformasi Polri, malah bikin tim sendiri. Salah satu anggota geng Solo atau pimpinan geng Solo itu adalah Listio Sigit Prabowo atau Kapolri yang harusnya Anda, Pak Prabowo, harus segera pecat. Ya, nah terakhir sekali, setelah kita minta Pak Prabowo
Lalu juga jangan lupa ganti nih namanya pimpinan KPK yang ada di sini. Mereka ini antek-antek Jokowi dan antek-antek oligarki. Ya, kita juga mengajak rakyat semuanya untuk bangkit melawan. Ya, jangan sampai kita menjadi pecundang, membiarkan para koruptor mengatur hidup kita. Padahal rakyat itu hidupnya semakin miskin. Mari bangkit dan kita ingatkan DPR jangan takut dengan politik sprinting yang dijalankan oleh Jokowi selama ini. Ya. DPR harus independen, harus bersikap mewakili suara rakyat, bukan suara para konglomerat atau di bawah kendali dari Joko Widodo, geng Solo. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Lanjut, Kami ucapkan kepada Bapak Dr. Saidini dan Dr. Rosoyo. Ya. Saudara-saudara sekalian tenang. Insya Allah kita kondusif ya. Kita lihat para wartawan sudah akrab dengan polisi. Walaupun polisi menghadap rakyat, tapi setelah reformasi nanti polisi akan di depan kita menghadap KPK juga untuk mengawasi. Hai, tangkap apa yang menjadi kewajiban. Hidup Pak Polisi. Lanjut. Mas Roy, Ya.